Saya pernah dapat insight menarik dari Dokter Tirta yang ngobrol dengan Raditya Dika. Saat itu Dokter Tirta itu bilang ke Radit bahwa ada beda antara aktivitas fisik dan olahraga. Jadi sekedar jalan ke Indomaret ke depan rumah itu bukan disebut olahraga, tapi itu hanya sekedar aktivitas fisik. Nah awalnya ya aku terima karena Dokter Tirta itu dokter ya, jadi percaya-percaya saja. Terus definisi lebih lengkapnya itu saya dapatkan ketika mencoba menggunakan smart band seperti yang saya gunakan seperti ini biasanya saya gunakan waktu olahraga. Ternyata di smart band itu ada batas detak jantung yang dipakai, itu hitungan di smart band saya itu kan detak jantungnya ya. Ada yang dikatakan kalau misalnya kita itu masih tidak ngapa-ngapain ya itu aktivitas fisik aja, lalu naik ke warming up, lalu ada naik ke fat burn, lalu ada air dan seterusnya seperti itu. Jadi parameter yang digunakan di smart band saya itu detak jantung. Jadi ada memang ini memperkuat apa yang saya alami dengan smart band saya, itu memperkuat antara aktivitas fisik dan olahraga. Sehingga kalau misalnya kita datang ke stadion sudah pakai baju-baju yang oke, pakai sepatu yang mahal, nah itu belum tentu olahraga. Bisa jadi hanya sekedar aktivitas fisik. Jadi bukan pakaiannya, tapi ada standar stres tubuhnya yang dikatakan itu aktivitas fisik dan olahraga. Mungkin tidak hanya stres tubuh ya, juga termasuk konsistensi itu. Jadi olahraga tidak sama dengan pakai sepatu culture. Jadi informasi yang saya dapatkan dari obrolan itu ternyata memang ada batas stresnya, ada thresholdnya. Suatu aktivitas itu dikatakan sebuah olahraga. Nah, kalau misalnya ini kita ekstrapolasi, jangan-jangan bisa. Misalnya, kalau misalnya kita itu kuliah, tapi merasa bahwa ini sudah setahun, sudah 2 tahun, hampir lulus, kok kayak nggak dapat apa-apa dan sebagainya. Itu jangan-jangan kita bisa ngecek, jangan-jangan kita selama ini tuh sekedar datang kuliah tapi tidak melewati batas stres itu. Jadi ya kayak orang olahraga itu, jangan-jangan kita itu rutin datang ke stadion untuk olahraga, pakai sepatu skena, pakai baju culture, tapi tidak jadi olahraga karena tidak melewati batas stres detak jantung. Jangan-jangan kita setiap hari mandi, rambutnya oke, pakai tas cimit-cimit, itu jangan-jangan datang seperti itu kan ya terlihat seperti kuliah, tapi sebenarnya tidak kuliah karena tidak melewati batas stres itu. Tapi saya ini sih nggak tahu batas batas stresnya itu apa. Kalau kalau di olahraga itu kan dari smart band yang saya pakai itu detak jantung. Nah, misalnya kita dengan kuliah itu apa batasnya? Itu yang saya nggak tahu. Tapi kalau di andai-andai mungkin ini kayak fokus. Jadi itu kan stres sebenarnya kalau kita fokus terus di satu hal dalam waktu yang lama. Terlebih kita sudah dibiasakan mengkonsumsi sesuatu yang 3 detik skip, 3 detik skip ya. Jadi fokus, mungkin salah satu parameternya itu fokus, tidak terdistraksi, hadir itu sadar penuh, gitu-gitu. Mungkin begitu. Tapi sepertinya ada, tapi saya nggak tahu kira-kira apa gitu. Tapi sampai sini sebenarnya saya masih ini sih, saya bukan masih, saat ini sih saya merasa bahwa itu adalah parameter yang perlu kita cari. Jadi semisal teman-teman itu merasa berusaha sesuatu atau kuliah sudah lama atau membaca buku atau belajar musik sudah lama, nah kok belum ada hasilnya, jangan-jangan kita itu memang belum pernah melewati stres itu, dan kita perlu melewati stres itu. Mungkin kalau baca buku ya kita perlu untuk fokus lama, kalau kita misalnya belajar bermain musik kita perlu tidak didistraksi selama beberapa jam. Jadi mungkin perlu seperti itu, dan misalnya tentu perlu rutin juga, perlu istiqomah juga. Jadi saya kira ini bisa diekstrapolasi di aktivitas-aktivitas lain, tidak hanya olahraga, mungkin juga di kehidupan sosial kita, mungkin juga dengan ibadah kita, mungkin juga dengan keinginan kita untuk menguasai sesuatu, misalnya pengen menguasai gitar kayak, atau pengen paham teori ini kayak, itu jangan-jangan kita itu perlu melewati stres itu, butuh konsistensi, ada waktu yang dijadwalkan kayak olahraga itu. Jadi gak sekedar oke, saya mandi, saya pakai rambut saya keren, terus pakai tas cimit-cimit, kita tanya kemana, datang ke kampus. Jadi tidak hanya sekedar itu, tapi ada batas stresnya. Mungkin begitu. Jadi mari kita refleksikan
mungkin kita sering gagal atau beberapa kali gagal, jangan-jangan kita belum melewati batas itu dan belum konsisten. Terima kasih, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.